Halo, Ya, udah jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur, Jadi, ahli jadi, neraka. jadi saya pendapat saya, Bunda, ini merujuk dari sini. Bisa dihafal Matius 12:40. Apa tuh? Karena seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, Oh itu artinya Quran surah berapa itu? Itu Matius itu siapa Pak? Nabi Matius Allah. Alkitabnya Rasul. paling Alkitabnya Itu Bunda lah. Rasulnya Allah nggak Matius Pak? Bunda ini. Loh, Anda, Anda Nah, mau maksudnya gimana ini kan nih, Pak tadi Matius? pembahasannya mengenai bahwa kan Bunda bertanya sekarang di mana Nabi Isa? Aku bilang Nabi Isa udah wafat kan begitu. Ini rujukannya dari Matius Oke. 12:40. Iya, rujukannya Matius. Nah, Matius ini Rasulnya Allah Nggak atau ada. nabinya Allah? Oh, itu kan di kitabnya Bunda, nggak ngerti saya. Saya baca aja. Anda Islam, tapi bawa rasulnya Tuhan Yesus. Karena Matius itu rasulnya Yesus. Kan kita membahas tentang kewafatan beliau. Jadi kita harus mengambil Sekarang referensi orang dari Islam. Oke, kalau Anda percaya Matius, maka Anda harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kamu. Betul? Tidak ada di dalam kitab Injil mengatakan beliau Enggak, adalah saya tanya Tuhan. Anda. Anda ini kan Islam. Anda sekarang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Matius ini rasulnya Tuhan Yesus. Saya meyakini Nabi Isa saja. Itu Oh, utusan. Isa kan nggak pernah dapat kitab, Pak. Atau Isa punya kitab? Hah? Isa punya Ada kitab kitab. nggak? Ya kamu harus mencari referensi dari kitabnya Isa, dari Injilnya Isa. Itu kan Matius. Heeh. Iya, karena yang saya tahu Rasul Anda Isa, tiba-tiba ada Rasul Matius. Ini Rasul nomor berapa nih, Matius? Rasul nomor berapa, Matius? 12:40. Enggak. Matius ini Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keberapa? Nggak ada itu. Bukannya Rasul Allah. Nggak ada. Astagfirullah ya ahli kubur, ahli neraka. Instablah engkau ahli kubur, ahli neraka. Mudah-mudahan Bunda. Saya ahli Ashadu. sorga. Coba Enggak, ikuti enggak. Bunda. Saya ahli Ashadu. sorga. Saya ahli sorga. Ayatnya Coba- di Filipi 3 ayat Ikuti dulu 20. ashadu. Saya ingin bertanya, Apa Pak? waktu meyakini nggak waktu Apa? halo Iya Bapak. Iya Bunda Bapak meyakini nggak kalau Andi, Nabi Isa ahli kubur, semasa hidupnya? ahli neraka. Kenapa Bapak ahli kubur? Kenapa? ya kan Tuhan Yesus atau Yesus Amasia itu selama hidup kan dia memakan roti kan, percaya nggak? Apa Pak? Betul. Ulang tadi agak terputus tadi Pak. Kan? Semasa hidupnya Yesus Al-Masya, semasa bahasa hidupnya kan Indonesia lah kalau Bunda salah meyakini itu. kalau Nggak ada Al-Masiyah. Ulang bahasa Indonesia aja. Tadi Tuhan Yesus coba ulang lagi. Amasia, Selama- Amasia. Amasiyah Tuhan Yesus siapa? Amasia, Yesus Aku Amasia. ama Fir'aun, bukan Amasiyah. Ama Fir'aun saya. Jadi apa yang benar? Coba apa yang benar? Ih, kamu bertanya apa Bapak? Ada Bapak bertanya pada Ya, aku bertanya anaknya. semasa hidupnya Nabi Isa, Bunda meyakini kalau Siapa beliau Nabi juga Isa? makan Itu roti kan kan? agama kamu. Saya nggak tahu Nabi Isa. Kamu Tuhan aja yang Yesus lah jelasin. ya, Tuhan Yesus. Oke. Oh, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Gitu dong, Pak. Ah. Tuhan Yesus Meyakini nggak? tidak berubah. Nyanyi dulu yuk. Tidak berubah. Bapak udah Kristen loh ketika Bapak mengatakan Tuhan Yesus. Gimana? Coba. Bagaimana jawabannya Bunda? Apa Bapak? Semasa hidupnya. Bagaimana jawabannya Bunda? Apa sih? Iya, Tuhan Yesus. Ini Bapak dicekek. Ini Bapak yang kayaknya nyawanya udah dikit lagi nih. Pak. Selama hidupnya Tuhan Yesus ya, dalam Quran sebagai manusia dia tidak hanya makan roti, tapi makan ikan Bapak. Ikan gurame, ikan mujair. Jadi ya sekarang kan masih dianggap hidup. Sekarang kan Ibunda meyakini masih hidup. Apakah masih makan roti juga?
Oke, dia dalam kodratnya sebagai manusia yang dia ambil dari Maria, itu memang kayak kita butuh makan. Tetapi sekarang itu dia mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Jadi apakah masih butuh makan? Enggak. Karena nanti kami semua juga di sorga sama seperti Kristus, tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Dan tidak butuh ngewek. Iya, sebab di dalam Alkitab, coba sari-sari typing ya. Hal kerajaan sorga tidak tentang makanan dan minuman. Ada ayatnya, ada ayatnya. Jadi apakah ketika Tuhan Yesus dalam kodratnya sebagai manusia dengan tubuh kebangkitan masih membutuhkan makan atau minum? Tidak. Tidak. Itu jawaban. Jawaban pasti itu. Karena nanti hari kebangkitan kita tidak bicara tentang makan, tidak bicara tentang minum, tidak bicara tentang hohe 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 dengan 72 pasang kates yang mengkel-mengkel dan ranum. Oke. Masih bisa gak aku satu lagi pertanyaan nih. 200 lagi pun boleh ya ahli kubur ahli Oke. neraka. Silakan. Oke. Kalau memang Bunda meyakini Tuhan Yesus bisa berbuat sesuatu, kenapa dia tidak bisa menunjukkan jati dirinya sekarang? Sekarang coba, bisa nggak dia menunjukkan kayak anunya seperti Dia sudah menunjukkan jati dirinya, dan melalui kesaksian para rasul banyak orang menjadi percaya. Jadi kalau dikatakan bisa tidak dia sekarang menunjukkan jati dirinya, selalu. Makanya Bapak ke gereja, nanti Bapak akan melihat jati dirinya Tuhan Yesus itu dalam gereja. Ada. Bagaimana caranya bisa dilihat sosoknya? Makanya Bapak baptis dulu. Karena begini Pak, kenapa Bapak bisa melihat sang hidup? Bapak harus hidup dulu. Sekarang Bapak adalah orang mati. Kenapa? Karena Bapak tidak di dalam Tuhan. Setiap orang yang di dalam Tuhan adalah orang hidup. Jadi kalau Bapak mau percaya dan mau mengenal dan mau melihat Yesus, Bapak harus hidup dulu. Karena orang mati itu nggak bisa melihat, Pak. Jadilah orang hidup melalui baptisan krisma dan perjamuan. Boleh. Tadi saya naik di kanalnya Edis, tapi dia turunkan saya, nggak bisa jawab saya, kabur. Dia turunkan saya ke anu dia. Belum apa-apa udah turunin saya. Oh, oke. Kalau ada Muslim bertanya nggak bisa jawab, disebut apa, Pak? Hah? Kemarin kan Bapak bilang, jadi sebenarnya Muslim yang nggak bisa menjawab itu disebut apa? Disebut Muslim. Iya, kalau Muslim ditanya tidak tahu menjawab, disebut apa? Ya disebut. Maksudnya bagaimana? Kalau tidak bisa jawab mesti belajar dulu. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu, maka dia harus Belajar dulu. Oke, Bukan ada lagi Kristen. pertanyaan kamu, Pak. Ada lagi pertanyaan kamu, Pak Amdi, wahai ahli kubur ahli neraka. Banyak Oke. banget. Banyak banget pertanyaan. Silakan, ya ahli kubur ahli neraka. Silakan bertanya. Salam Rasul Paulus, ya salam Rasul Yohanes. Apa Pak pertanyaannya Pak? Salam ya Rasul Petrus. Pak Amdi, ya ahli kubur ahli neraka. Menurut pendapatnya Bunda, Tuhan Yesus disalib apa enggak? Disalib apa enggak? Dia disalib dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan tanda Yunus. Tapi sesuai dengan hukum salib sebenarnya beliau tidak disalib karena waktunya itu terlalu singkat. Dia mati atas kehendak. Ini pertanyaan Bapak yang kemarin loh. yang baru. Saya ingat pertanyaan. Oh, yang baru. Yang baru apa lah, lagi ya? ahli kubur. Banyak sih. Lo banyak tapi itu aja. Jadi pertanyaanmu persis kayak anak SD, ya disuruh nulis ya. Banyak memang tulisannya satu buku, tapi ini Ibu Budi semua satu buku, ya kan? Iya, pertanyaan kamu banyak. Sekarang tapi Bunda, itu yang aja. coba nanya saya. Apa? Sekarang Bunda. Oke, kakeknya Nabi Muhammad agama apa? Salam ya Sudah Rasul. dijawab kemarin sama Pertanyaan guru. saya bukan itu. Kakeknya Nabi Muhammad agama apa? Saya mau nanya. Mana ada pertanyaan saya yang kemarin nggak ada. Ya banyak, mungkin bisa juga Yahudi, agama Yahudi. Wah, orang Yahudi.
bisa jadi. Oh, itu jadi dia belum fix, masih bisa jadi. Oh, Karena belum ada jelas. Islam belum turun pada waktu Belum itu. jelas. Oh, Islam belum Belum turun. Masih Waktu- masih meyakini ketuhanan ketauhidan itu kan. Oh, Tuhan itu satu. kalau mamanya Nabi Muhammad agama apa, Pak? Salam Rasul. Kan udah dijawab, agama Islam itu datang dari Nabi Muhammad. Berarti mungkin belum ada saya agama. cuma nanya mamanya Nabi Muhammad agama apa? Belum ada hadisnya agama. loh. Belum Ada memiliki hadisnya agama. loh. Belum ada Belum agama. ada agama. Oh, berarti agama Islam ini baru ya, Pak ya? Ya, Islam itu setelah Rasulullah itu kan baru ada Islam kan. Oh, berarti Allahnya juga baru ada setelah Rasulullah gitu, Pak? Ya enggak lah, kalau Allah memang sudah lama. Lama Kan dari ya? kan Nabi Muhammad nabi terakhir. Jadi penciptaan nabi sebelumnya siapa yang ciptakan? Kan Allah juga. Oh, Nabi Muhammad nabi terakhir. Nabi yang pertama di Arab siapa, Pak? Nabi pertama di Arab siapa? Salam. Pertama Nabi Adam. Kan gini, Pak, kan agama Islam itu ada setelah ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi yang pertama siapa? Setelah di dalam Islam ini, setelah Islam ini yang baru ada Nabi Muhammad ini, Nabi yang pertama siapa? Maksudnya nabi yang pertama yang menganut Islam. Ya kan Apa? katanya Islam baru dibawa sama Nabi Muhammad, ya kan? Ya. Baru Ya. dibawa. Jadi dia ini sebenarnya yang pertama sekali Nabi atau yang terakhir atau dia yang pertama dan terakhir? Maksudnya nabi ini kan diutus sesuai dengan zamannya. Mungkin pada zaman Pak. itu setiap nabi diutus Pak. setiap umat pada umat itu gitu loh. Pak, Bapak punya nasi nggak? Punya nasi nggak? Jadi nasi. Katanya mau saya. Jadi Nabi Adam diutus dengan masanya punya sendiri. nasi nggak, Pak? Bapak punya nasi nggak? Katanya mau sharing. Punya nasi nggak? Nasi apa? Nasi kuning. Nasi putih, nasi rice. Bahasa Rice ada, Arabnya rice. itu ada lauknya, Pak. Mintalah, Pak, aku belum makan, Pak, dari kemarin. Katanya mau sharing. Iya. Iya maksudnya gitu Bunda. Setiap nabi diutus itu pada zamannya pasti ada umat yang diturunkan pada pengutusan itu, pasti ada umat yang mau diluruskan karena mungkin dalam keadaan umat itu tidak baik-baik. Jadi nabi diutus untuk memperbaiki umat gitu loh. Oke, umatnya Nabi Muhammad dulu memang nggak lurus ya? Lah kan di sana banyak menyembah yang berhala, banyak melakukan hal-hal yang melanggar. Sekarang saya tanya, kenapa Allah tidak menurunkan agama sebelum Nabi Muhammad? Makanya mereka ini bengkok. Kan ada utusannya nabi, ada Iya, nabi. sebelum diutus Nabi Muhammad. Kenapa tidak diutus juga Nabi sebelum Muhammad? Sehingga kaum di Arab saat itu tidak bengkok-bengkok. Ya kan mungkin kan manusia pada waktu itu belum terlalu banyak. Ya udah banyak. Jadi Oke, kalau kamu bilang mungkin waktu itu manusia belum terlalu banyak. Nah, waktu Nabi Adam udah banyak rupanya manusianya. banyak lah. Waktu Nabi Adam Ada sudah banyak dijelas- manusianya. Ada Siapa? dijelaskan itu di kitab Injil ada itu. Ya kok ke Injil kau? Kota Lord namanya, kota Lord. Adam berhijrah ke Lord gitu. Lord? Oh, Iya. oh my Lord. Iya. Oh my Lord. Artinya kalau dia berhijrah berarti ada umat di sana. Oke, saya tanya Pak, waktu Nabi Adam, ya kan, itu siapa aja umatnya udah banyak. Oh, udah banyak. Setiap nabi yang diutus pasti ada umat, tidak mungkin tidak. Ngarangnya ngarang banget ya. Ih, gila kali bapaknya. Just Ya ahli kubur, ahli neraka. setiap nabi yang Oke, diutus baik, untuk baik. memperbaiki umat. Oke, baik. Manusia yang pertama sekali diciptakan siapa, Pak? Ya kita kan harus jangan beranggapan ini penjelasannya panjang. Kan kemarin udah dijawab. Enggak. Manusia yang pertama kali diciptakan siapa, Pak? Yang namanya Adam tapi bukan Nabi Adam. Oke, namanya Adam. Nah, saat Adam diciptakan pertama, udah ada umatnya nggak?
Salah. Sudah banyak orang. Makanya Pak, kalau ngarang satu, Cuma Nabi Adam gini nih. cuma Nabi Adam diutus belakangan. Oke, aku ceritain dulu ya Pak ya. Jadi aku punya kawan. Sekarang gini, Pak. Bunda, dengar dulu Bunda, Sabar dengar dulu dulu, sebentar. gantian lah. 1 menit. Silakan. Nah, Nabi Adam itu kurang lebih jaraknya dengan kita itu sekitar 7.000 tahun. Sementara bumi ini miliaran tahun umurnya. Apakah tidak ada manusia sebelumnya? Ayo. Oke, Pak, saya punya kawan Pak. Namanya Amdi, ahli kubur, ahli neraka. Dia itu ngarang satu. Terus kalau aku ngobrol sama aku Pak, Ini dia miliaran ngarang tahun lagi, ya, lagi. miliaran tahun Dia ya, ngarang diketahui ya. lagi. Terus dia ngarang lagi, ngarang gitu Pak. Nah, Masuk tahu akal, nggak Pak? logika Akibat dari sabar dulu kan aku udah dengerin kau. Aku mau Ya, curhat oke, siap. dulu Pak Amdi. Siap. Oke. Aku punya kawan. Oke, siap. Namanya, Maaf. Ya, aku punya kawan namanya Amdi, ahli kubur, ahli neraka. Dia ini kalau ngobrol sama aku, dia suka ngarang. Nah, demi menutup karangan yang satu, dia ngarang lagi Pak. Ngarang terus, ngarang. Pada akhirnya tau nggak Pak? Dia kelilit sama karangannya, mati masuk neraka Pak. Menurut Bapak, kasihan nggak orang itu Pak? itu kalau masalah neraka itu Allah punya urusan, Tuhan punya urusan itulah. Enggak, ini aku Intinya ngobrol. kita Aku berbuat baik aja ngobrol lah, ya sama Bapak, aku curhat sama Bapak. Aku punya kawan yang kayak gitu. Prerogatif Allah itu masalah surga neraka itu. Preonnya udah diisi Pak hasilnya. Preon. Apa nama atau apa bahasanya gitulah. Preon. Di kulkas ada juga preon Pak. Kulkas itu ada preonnya. Nah kalau tukang AC datang terus bilang ini mau diisi preonnya, jangan Pak. Preon itu nggak perlu diisi, dia bohong itu. Cuma dikendorin aja sama dia itu. Jadinya dia nggak dingin lagi. Hati-hati Bapak kalau sama tukang AC ya. Kadang-kadang nggak jujur. Iya sok isi preon. Sebenarnya preon itu nggak diisi Pak. Cuman memang di ini dikendorin sama dia, jadi bocor terus gitu, nggak dingin gitu. Itu kadang-kadang itu ya sindikat tukang AC itu Pak. Iya, teman saya soalnya ada tukang AC Pak. Oke Pak Amdi, ada lagi mau ditanya Pak Amdi? Banyak, nanti lagi kita lanjut. Jangan dihabisin pertanyaannya. Pertanyaanmu aja kayak tulisan anak SD kok. Ini Ibu Budi 100 Iya, lembar. maksudnya jangan dihabisin nanti. Masih banyak Tapi lah pertanyaan. canda ya, nggak teman-teman yang di bawah jangan ini ya. Ini aku temenan sama kakek-kakek ini. Memang kawan aku kakek-kakek. Dulu kan aku dinikahin juga sama kakek-kakek ya. Jadi aku punya temen namanya kakek Amdi. Ini ahli kubur, ahli neraka. Nggak apa-apa. Kok kakek sih? Orang kita udah jauh beda lah. On cam kau. Hah? Oh, belum kakek-kakek ini. Iyalah. Tapi suaranya tuh ya, kayak aku seperti mendengar suara bapakku yang usianya 57 tahun itu. Oke. Ya, Teman-teman di bawah, teman-teman di bawah. Inilah umur. Gimana? Ntar dulu ya. Aku pakai masker aja lah. Kenapa Pak? Merongos? Ngapain pakai masker Bapak? Ini antara dua ya. Kalau nggak giginya bolong, kayak Juma di sini. Yang kedua merongos, tonggos. Bunda, Nah, bukalah kameramu. pakai masker aja lah. Apa ini? Ya ampun, ahli kuburnya kuat banget ini aura-aura kuburannya. Udah tua teman-teman, ngaku muda anjay. Oke. Bunda ini ada. Canda ya Pak ya, no hard feeling ya, canda aja nih. Bapak Masa kakek-kakek sih? Iya aman Pak, nggak apa-apa Pak. Tenang aja Pak, kakek-kakek juga nanti akan macul kok Pak di surga. 72 bidadari, aman itu. Itu versi Gak orang. masalah Bapak. Saya enggak gitu versinya Bunda, saya enggak gitu versi. Oke. Oh, surganya beda. Iya, enggak perlu dibahas itu gitu-gitu kan, itu kan gele, kalau bahasa Sunda gele. Gele. Mana teh Sunda? Nya. Alhamdulillah. Nah, aku Makassar, saya Makassar. Istri saya yang Sunda. Oh, bukan. Bumina teh di mana? Bumi di mana? Sukabumi. Bumina itu rumah, Bapak, rumah. Oh, rumah Kak.
Ya Bahasa Sunda ngaku-ngaku. sama di Sukabumi juga buminya. Oh, Bumin di Sukabumi. Ya. Arek naon di Makassar. Saya asli Makassar, istri saya yang ini. Pamajikan Sunda. Oh, nya. Gitu. Ya udah. Tong dahar. Geus dahar. Tong. Tong. Kunaon atuh? Ka mana atuh pamajikan keur nyeuseuhnya? Aya didinya di rumah, Nyesel. di bumi. Neangan acis. Enggak ge. Apa enggak paham semua, cuma saya kerjanya jauh. Oh LDRan. Iya, jadi ini Bunda, jadi jarang enggak bisa bahasa Sunda. Oh. Tenyahu, tengerti. Nyaho Bapak lain nyahu mah nyeta nyahu eta teh presiden Israel. Iya, Netanyahu itu si presidennya Israel, Bapak. Nyaho. Kalau Bunda kok bisa bahasa Sunda? Nyaho teh Belajar di mana? Belajar di mana kok bisa? Mun anu lemesna, wow. Tahu itu wow, lain nyaho itu kasar. Biasa Oh, iya? orang-orang di Bogor gitu. Teh rada-rada kasar gitu. Anu halusna, anu lemesna teh wow. Garut. Lain Garut. Bandung teh Bandung. udah lemesnya. Oh, Bandung. Oh. Mohon gitu. Oke. Bapak adalah tapi pertanyaannya Pak, emang di surga Bapak ngapain sih Pak? Apa? Emang kalau di surga Surga itu kan ngapain? surga itu kan nggak ada bedanya dengan apa yang kita alami di dunia ini, kan kurang lebih aja sebenarnya. Nggak ada bedanya di dunia. Nah gini Bunda, saya tanya. Ini berkaitan dengan Kalau nggak ada surga. bedanya di dunia, Bapak di surga masih macul kerja. Nah, pernah nggak Bunda bermimpi dalam tidurnya? Pernah nggak? Aku mimpi almarhum lakiku yang ngejar-ngejar aku waktu itu, aku digebuk Pak gara-gara aku mergokin dia di kuburan, ngomong sendiri. Nah. Itulah yang ku mimpi Kak, itu mimpi buruk Pak. Waktu digebukin, waktu bangun badannya pegal nggak? Padahal nggak berkelahi kan? Ah, begitulah surga anunya di akhirat, begitulah yang kita rasakan. Mak. Enggak lemes, enggak. Katanya ada. digebuk. Jadi, Ada perasaan kayak iya, sakit. mimpi badannya, digebukin tapi nggak berasa Bapak. Dan Waktu bangun jadi tidur? gini Pak, sampai aku mimpi almarhum lakiku, aku sampai nggak tahu mukanya kayak gimana, nggak aku tengok mukanya, pokoknya nggak ada. Pokoknya yang ku ingat waktu itu dia aku digebukin aja waktu itu. Iya. Tapi nggak ada mukanya waktu itu. Aku berusaha kan mengingat wajahnya. Mana lah muka si bangke nih ya, si Kimbe ini ya, almarhum lakiku nih. Waktu itu kami masih agama pagan ya Pak ya. tetap bisa dirasakan walaupun itu roh, tapi tetap Enggak berasa. ya namanya roh itu tetap merasakan. Bapak, aku nanya sorga kalian loh Pak, bukan malah orang mimpi Pak. Jadi sorgamu kayak mimpi gitu. Ya maksudnya kalau orang sudah meninggal. Ya maksudnya kan mimpi. maksudnya bercerita surga itu kan udah ada jasad lagi kan? Oh, Udah ada bicara jasad sorga lagi. bicara mimpi. Ya kan udah ada jasad lagi kan? Apa bedanya dengan seperti dalam mimpi saja gitu kan? Sorga nggak ada jasad. Ya kan udah ada jasad lagi kan, tinggal roh kita udah terpisah dengan tubuh kan? Oh, jadi kalian nggak dibangkitkan? Berarti kalian ini kayak Dibangkitkan dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk jasad lagi kayak seperti ini. berarti kalian bukan manusia, berarti kalian Casper. Karena Casper nggak punya jasad. Jadi kalian semuanya kayak Casper. Kok lari ke Casper sih? Lo kata bapak nggak ada jasad. Ya iya, berarti jasadnya dari betul, mana Pak. coba? Tunggu Pak. Berarti ini bener lagunya. Oh alah Pak, serius? Oh ini agama Coba aja berpikir secara logika, dari mana coba jasad? Sedangkan udah terpisah dengan tubuh kita, gimana coba? Versi Bunda kalau di Kristiani gimana? Pahamnya Kalau Bunda kami, itu tetap kalau kami sama, semua sama, nanti sama. enggak, kami semua ini akan seperti Yesus dibangkitkan dan memiliki tubuh. Seperti Bunda Agatha sekarang, begitu wujudnya. Iya,
Iya, tapi tubuh kami ini bukan tubuh yang bisa berdosa, bisa mati lagi, pengen ngewe, enggak. Tubuh kami itu dengan tubuh kemuliaan yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh ngewe. Nah itu, dengan tubuh kemuliaan, itu surga kami.